Pemirsa, jagat hiburan digegerkan dengan kabar meninggalnya selebgram sekaligus kekasih Reza Arab, Lula Lava. Beredar informasi di dunia maya penyebab kematian Lula karena sakit jantung. Selebgram sekaligus kekasih dari Reza Arab, Lula Lava meninggal dunia diduga karena mengidap beberapa penyakit. Hal tersebut diketahui melalui postingan media sosial Lula, di mana ia mengunggah video dirinya sedang menjalani perawatan medis di rumah sakit pada 30 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Meski sempat beredar penyebab kematian Lula karena penyakit jantung, ia sempat mengungkapkan dirinya terkena infeksi saluran kemih, radang, batu ginjal, hingga GERD. Sejumlah pelayat pun nampak telah datang ke rumah duka. Hendak menerobos lampu lalu lintas, bus jurusan Surabaya Trenggalek menabrak sejumlah pengendara sepeda motor dan mobil di Simpang 4 Muning, Kediri, Jawa Timur. Tidak hanya itu, bus juga menabrak rumah warga. Ya Allah, takakulan buanter ya, Ma. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya astagfirullah, ya Allah. CCTV merekam detik-detik sebuah bus jurusan Surabaya Trenggalek menabrak sejumlah kendaraan dan rumah warga di Simpang 4 Muning, Kecamatan Mojoroto, Kediri, Jawa Timur. Sopir bus diketahui menerobos lampu merah dan tak bisa mengendalikan kendaraan. Sejumlah warga pun geram dan nyaris menghakimi sopir bus. Menurut pihak kepolisian, kecelakaan ini bermula ketika bus melaju menuju ke arah alun-alun kota Kediri. Setibanya di perempatan Muning, bus tidak mengurangi kecepatan hingga menabrak sejumlah kendaraan. Kendaraan roda 4 maupun sepeda motor. Karena tadi kendaraan busnya belum lampu merah, mengenai kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Polisi masih memeriksa sopir bus guna memastikan penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemasangan polisi tidur di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat menuai kontroversi dan sorotan. Pengguna jalan menilai pemasangan tersebut mengganggu kenyamanan dan berpotensi membahayakan keselamatan lalu lintas. Polisi tidur berbahan karet yang terpasang di jalan protokol utama Kota Bukit Tinggi ini dikeluhkan berbagai kalangan. Pengguna jalan menilai pemasangan polisi tidur tidak tepat sasaran. Polisi tidur tersebut baru terpasang dalam beberapa hari terakhir. Bentuknya dinilai terlalu tinggi dan persegi tidak melengkung seperti standar rubber speed bump. Kondisi ini membuat sejumlah pengendara terlihat goyang bahkan terhempas saat melintas. Warga mengatakan pemasangan alat pembatas kecepatan seharusnya mengacu pada peraturan Menteri Perhubungan yang memperhatikan jenis jalan dan keamanan lalu lintas. Kalau dapat nggak masalah, macet gitu Pak. Kedua keselamatan. Kita takutnya kan mobil ambulan, kan pemadam atau pejabat yang datang, kaget nanti. Nggak jalan provinsi, nggak jalan macet, yang pertama tanggul kadang naik. Tuh yo, kendala mampir tuh malah saya tuh yo. Kadang orang nggak tahu kan, oh dah marem itu korem ledak. Kalau harapannya kok bisa lah dibuka melihat Nggak melihat tanggul kan. Nggak, lagi tanggul yang tanggul panjang kecil kan. Oh itu ya. Seandainya aturan kalau kayak gitu banyak yang pasang-pasang ini nanti. Kalau di sekolah itu bukan kayak gitu Pak. Yang tanggul yang kecil-kecil itu apa-apa yang Kejut itu ya? Ya, kalau ini Sama jujur cat tadi kena bodi motor. Padahal udah tinggi nih. Oh iya. Harapannya gimana Pak? Harapannya dicopot aja lagi Pak. Menanggapi hal tersebut, pihak kepolisian menjelaskan pemasangan polisi tidur dilakukan untuk mengendalikan laju kendaraan di kawasan padat lalu lintas.
Ada beberapa poin-poin yang kita bahas, salah satunya terkait terjadinya sering laka lantas di depan SMA 2 maupun di depan rumah sakit otak. Di situ memang terjadi beberapa saran masukan dan membuahkan beberapa hasil, yaitu kita sepakati bahwa kita membuat speed bump di depan SMA 2. Hingga kini, polemik pemasangan polisi tidur di Jalan Jenderal Sudirman Bukit Tinggi masih terus menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, siswa SMA di Lebak, Banten senang dan tertawa terbahak-bahak saat Spider-Man dan Power Rangers datang ke sekolah mereka. Para superhero ini membawakan menu makan bergizi gratis sekaligus menghibur siswa. Siswa SMA Negeri 1 Malingping Lebak, Banten ini tertawa terbahak-bahak saat sejumlah petugas pengantar makan bergizi gratis datang ke sekolah mereka. Ada ribuan ompreng yang dibawa petugas berkostum unik ini untuk dibagikan kepada para siswa mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Siswa pun mengaku lebih semangat dan terhibur dengan kedatangan karakter superhero favorit mereka. Semoga menunya enak-enak terus, ya nggak membosankan. Terus kayak gini, kayak ada Spider-Man, anak ya rame-rame terus bikin MBG heboh. Terus apa lagi ya? Seru deh pokoknya, bikin lebih seru lagi. Adapun tujuan penggunaan kostum superhero ini untuk meningkatkan antusiasme, keceriaan, dan nafsu makan anak-anak sekolah saat menerima menu MBG. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan perusak hutan yang memicu banjir dan longsor di Pulau Sumatera. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pencabutan izin sudah melalui kajian mendalam Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Pemerintah terus menindaklanjuti pencabutan izin 28 perusahaan yang dinilai terbukti melanggar hukum karena merusak hutan dan memicu bencana banjir di Pulau Sumatera. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan ini telah melalui kajian mendalam oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Itu telah kemarin diumumkan oleh Pak Mensesnek dan Satgas PKH, dan itu merupakan hasil kajian mendalam dari Satgas PKH. Salah satu diantaranya adalah terkait dengan tambang yang ada di Sumatera Utara, yaitu tambang emas, dan itu juga dilakukan pencabutan. Sudah barang tentu pencabutannya itu sudah lewat kajian yang mendalam dan semuanya sudah kita lakukan. Dan selanjutnya nanti kita akan melakukan proses lebih. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan mencabut izin 28 perusahaan pemicu banjir. Keputusan Prabowo disampaikan dalam rapat yang digelar secara daring saat Prabowo berada di London, Inggris, Senin lalu. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan.